Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pagi ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan kita boleh hadir di tempat ini. Saya akan menyapa juga buat saudara kita yang di rumah yang mengikuti ibadah online. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah. Dan saudara-saudara yang kekasih, kiranya anugerah Tuhan senantiasa boleh ada di luar sana, di rumah masing-masing, di ruang kerja mungkin, di ruang makan, di ruang tamu dan sebagainya. Ya, kita akan mengikuti ibadah, kita akan menyapa Tuhan yang begitu baik, yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, sehingga pada hari ini kita boleh hidup, menghirup udara yang segar kembali karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau saudara sekalian boleh kuat dan hari ini boleh hadir dalam tempat ini, kita juga mau bersyukur bahwa Tuhan juga sama baiknya. Ya, Tuhan memberikan kesempatan buat kita, pakailah kesempatan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, sebelum ibadah, saya akan mengundang kita masuk dalam doa. Betapa besar anugerah-Mu Bapa untuk kasih dan pertolongan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami meluangkan waktu untuk ibadah, untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan sabda-Mu Bapa. Seminggu lamanya kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan saat ini kalau kami dipertemukan satu dengan yang lainnya, itu adalah anugerah-Mu Bapa. Kami minta pertolongan-Mu, hikmat akal budi dari surga. Dan bukakan hati kami Tuhan, kalau firman-Mu diberitakan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tumbuh dalam hati kami, boleh berbuah, dan melakukan segala yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami jemaat-jemaat yang melakukan segala kehendak-Mu lewat perkataan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi buat dunia ini, yang tersesat, yang terhilang, yang belum diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah anugerah dan kasih-Mu senantiasa melingkupi kami Tuhan. Dan kami kalau saat ini datang Tuhan, kami hanya satu yang minta, yaitu Engkau dipermuliakan, Engkau dipuji, Engkau diagungkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengangkat hati kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur, katakan Tuhan Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Yesus kami sembah. Haleluya. Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Terima pujian, kehormatan, kemuliaan. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur. Kami tahu kami tidak ada apa-apanya, tapi karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh dipilih di antara suku-suku bangsa Tuhan. Kami boleh dipilih dan dijadikan anak rohani sebagai anak Bapa, anak Abraham, anak Ishak dan anak Yakub. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab itu kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Allah bekerja dan luar biasa, karena kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita tahu satu nama yang begitu indah, yang membuat kita teguh dan kita percaya senantiasa dalam hidup kita. Ada satu nama, yaitu nama Tuhan. Oh, nama Tuhan.
bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Oh nama Tuhan, seperti tiang untuk bersandar. Orang benarkan lari kepadanya. Orang benarkan lari kepadanya. Oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Oh nama Tuhan, seperti tiang untuk bersandar. Orang benar akan lari kepadanya. Lari kepadanya. Orang benarkah lari. Katakan sekali lagi, oh nama Tuhan. Oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Oh nama Tuhan, seperti tiang untuk bersandar. Orang benarkah lari kepadanya. Orang benarkah lari kepadanya. Katakan oh nama Tuhan. Oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Oh nama Tuhan, seperti tiang untuk bersandar. Orang benarkah lari kepadanya. Orang benarkah lari kepadanya. Nama Tuhan kita adalah namanya Yesus. Haleluya, nama Yesus yang menghapuskan air mata. Dia hapus air mata. Dia sembuhkan hati luka. Dia memberi kelepasan. Dia sanggup bebaskan kita semua. Yesus nama yang begitu indah. Oh katakan Yesus, Dia hapus air mata. Dia sembuhkan hati luka. Dia memberi kelepasan. Dia sanggup bebaskan kita semua. Katakan namanya Yesus. Yesus, Yesus, Dia hapus air mata. Dia sembuhkan hati luka. Dia memberi kelepasan. Dia sanggup. Kita tahu karena Dia adalah Allah kita, Allah kemenangan buat kita. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Katakan sekali lagi. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Katakan dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Jehovah
yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai. Katakan sekali lagi, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom sang damai. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk. Allah yang luar biasa, Allah yang mencukupi, dan Dia menjadi panji buat keselamatan hidup kita. Berarti segala ketetapan Tuhan yang ada di depan mata kita itu berupa Alkitab. Itu adalah ketetapan Tuhan. Jadikan itu sebagai pedoman hidup kita. Bukan aturan, bukan adat-adat istiadat yang lain. Puji nama Tuhan, kita tahu kalau kita percaya kepada Dia dan kita berlindung kepadanya, tidak ada kata mustahil. Kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kita mau berseru kepada Dia, Tuhan lingkupi hidup kami. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakanlah sekali lagi, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai kita percaya bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Serukan nama Tuhan. Aku perlu perlindungan-Mu Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu di saat badai, bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Tuhan beserta kita. Kau Allahku. Kita mau berseru kepada Tuhan. Lingkupiku, saya mau undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Lingkupiku, oh Tuhan, dengan sayap-Mu,
perlu akan Engkau Tuhan dalam hidup kami, dalam sehari-hari kami Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu jamahan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora, saya mengundang hamba Tuhan untuk maju ke muka. Haleluya. Ku akan mau, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa kami dalam surga, inilah yang menjadi ketenangan buat kami kalau Tuhan melindungi kami. Karena hanya Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Ketika kami berteduh di bawah kaki-Mu, kami akan tenang, kami akan merasakan aman. Karena Engkau akan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang penuh dengan kasih dan sayang buat kami. Saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Bukakan hati dan pikiran kami. Untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar nama-Mu saja yang kami puji dan kami permuliakan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Suryani yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kembali kita datang di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah sebagai penolong. Pujian yang tadi mengatakan nama Tuhan yang tempat perlindungan kita. Kemana kita akan berlari kalau bukan kepadanya? Ya. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul mendengarkan lebih baik. Tentunya mendengarkan firman Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa arti mendengarkan? Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengarkan artinya mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita mendengarkan, kita mendengar dengan sungguh-sungguh. Ya, slide-nya belum slide-nya. Masih yang judulnya aja. Nggak usah pindah slide dulu. Mendengarkan artinya memasang telinga baik-baik untuk mendengar. Seberapa besarnya, seberapa sungguh-sungguhnya, seberapa kita sungguh-sungguh ketika firman Tuhan disampaikan. Apakah kita hanya sekedar mendengar, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk kiri, keluar kanan? Ataukah kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan itu? Mendengarkan berarti juga memperhatikan, mengindahkan atau menurut
taat kepada firman Tuhan. Seberapa seringnya ketika kita menerima firman Tuhan diperdengarkan, kita mungkin sibuk dengan urusan yang lain. Ya, walaupun kita ada di dalam rumah Tuhan, tapi mungkin pikiran kita ada di mana, ya? Atau mungkin konsentrasi kita terpusat kepada WA atau berita yang masuk di handphone kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita tahu bahwa hanya nama Tuhan yang menyelamatkan kita, mari kita dengarkan suaranya baik-baik. Ya, kita mulai akan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, slide selanjutnya. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 26 ayat yang ke-13. Yeremia pasal 26 ayat yang ke-13. Saya bacakan Yeremia 26 ayat 13. Oleh sebab itu perbaikilah tingkah lakumu, langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Inilah adalah perkataan dari Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda, di mana karena perilaku bangsa Yehuda itu yang melenceng dari Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan menghancurkan kota itu. Tetapi kalau kita baca dari judulnya, malah Yeremia mau dibunuh, ya. Lalu Yeremia memberi peringatan kepada bangsa Yehuda. Dengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Siapa tahu dengan kita bertobat, dengan kalian bertobat, Tuhan menyesal untuk menghukum bangsa Yehuda. Ya. Amsal 1 ayat 33. Amsal pasal 1 ayat 33. Amsal 1 ayat 33 dikatakan, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya, ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan kita bukanlah manusia yang berdusta. Kalau dia berjanji, siapa mendengarkan Tuhan, dia akan tinggal dengan aman. Ya, karena setiap firman Tuhan yang disampaikan adalah berita baik, berita sukacita buat kita semua. Ya. Kita akan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Ya. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pakai telinga kita, kedua telinga kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi, 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat ke-22. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini adalah firman Tuhan teguran kepada Raja Saul. Ketika itu Raja Saul disuruh memusnahkan semuanya dari bangsa Amalek. Ya. Tetapi Raja Saul kurang mendengarkan. Ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga dia mendapat teguran dari Nabi Samuel. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai karena kita kurang memperhatikan firman Tuhan, kurang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menerima akibatnya. Ya. Tetapi mari kita koreksi diri kita. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan, masih suka tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Masih suka tidak mau dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk kita. Ya. Mari kita belajar satu persatu. Ya, slide selanjutnya. Mengapa tidak mendengarkan? Yang pertama, Bilangan 14 ayat yang ke-39 sampai 45. Atau nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Ulangan 1 ayat 41 sampai 46. Ya, saya akan bacakan di Bilangan 14 ayat yang ke-44. Ya.
Saya bacakan ayat ke-43 terlebih dahulu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang, dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Kalau kita baca dalam Ulangan 1-nya. Ulangan 1 ayat 42 dan 43. Ulangan 1 ayat 42 dan 43. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang. Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Ya, inilah kisah bangsa Israel. Tuhan berfirman jangan maju melawan orang-orang Kanaan, tetapi mereka tidak mendengarkan. Ya, kenapa mereka seringkali kita sebagai manusia juga tidak mau mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan nasihat yang positif, yang baik untuk kita? Karena menganggap mudah. Bangsa Israel berpikir, pasti mudahlah melawan orang-orang yang di depan itu. Kami akan maju menuju negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Sekalipun sebelumnya, kalau bilangan pasal 14 ayat pertama, mereka bersungut-sungut ngomel kepada Musa dan Harun. Karena negeri yang akan mereka masuki, negeri Kanaan, memang negeri yang subur, negeri yang kaya. Tetapi orang-orangnya adalah orang-orang raksasa. Orang-orang raksasa yang suka makan orang, yang membuat bangsa Israel waktu itu takut. Sehingga mereka menganggap, wah Tuhan ini mencelakakan kita. Lebih baik kita pulang lagi ke Mesir. Pada waktu itu Musa menegur mereka. Lalu mereka membuat kesepakatan. Ayo kita maju aja berperang. Walaupun Musa menasehati, jangan kamu maju. Karena Tuhan meninggalkan kalian. Tetapi bangsa Israel ngotot ya, di dalam tadi bilangan dikatakan mereka nekat maju untuk berperang ya. Mereka terlalu berani ya. Seringkali ketika kita merasa mampu, merasa kuat, merasa kita apa yang kita hadapi mudahlah, ini mah masalah kecil lah. Kita enggak usahlah melibatkan Tuhan. Kita enggak apa-apalah, enggak ada Tuhan juga. Kita seringkali tidak mau mendengarkan nasihat yang Tuhan berikan buat kita. Atau mungkin nasihat dari sesama kita yang melarang kita melakukan hal-hal yang akan berdampak buat kita. Bangsa Israel waktu itu tidak mau mendengarkan. Dan kita kalau baca selanjutnya mereka dikalahkan, mereka tercerai-berai, mereka lari-lari. Karena Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu dengarkan firman Tuhan. Dengarkan perintah Tuhan. Dengarkan pesan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Yang kedua, mengapa banyak orang sering tidak mendengar akan nasihat daripada Tuhan? Ya, Yosua pasal 6. Yosua pasal 6 ayat 18 dan 19. Ini adalah perintah Tuhan terhadap Yosua dan bangsa Israel ketika mau merebut benteng Jericho. Ayat 18, Yosua 6. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dihususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu setelah menghususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ini adalah peringatan dari Yosua kepada bangsa Israel. Ketika kalian masuk menembus benteng Jericho, jangan ambil barang-barang yang dikhususkan. Ya. Tuhan memerintahkan supaya umatnya, bangsa Israel mendengarkan perintah yang disampaikan oleh Yosua. Tetapi apa jadinya? Yosua pasal 7. Ayat yang pertama.
Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dihususkan itu, karena Ahan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kita lanjutkan ayat 20 dan 21. Lalu Ahan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ketika bangsa Israel bisa merubuhkan benteng Yeriko, mereka bisa mengalahkan orang-orang Yeriko. Dan ketika bangsa Israel diperhadapkan oleh kota Ai yang kecil sekali, ya mereka mengatakan kepada Yosua, enggak usah banyak-banyak lah, kotanya kecil aja gitu. Tetapi apa jadinya? Bapak Ibu bisa baca terus ya dari Yosua 6, Yosua 7. Bangsa Israel dikalahkan oleh orang-orang kota Ai. Ya. Setelah diselidiki, Yosua bertanya kepada Tuhan, kenapa bisa kalah? Bangsa yang dipimpin oleh Tuhan mengalahkan benteng Yeriko dengan ajaib sekali. Ya, Bapak Ibu kalau baca Yeriko itu dikelilingi sekali, 2 kali, hari kedua terus gitu. Bisa kalah kota Yeriko, benteng Yeriko yang begitu besar. Tetapi kenapa bangsa Israel dikalahkan oleh kota Ai yang kecil? Ya, karena ada bangsa Israel yang berubah setia. Ya, antara lain yang tidak setia adalah Ahan. Dia menyembunyikan barang-barang yang sudah dihususkan. Ya, kenapa kita seringkali tidak mau mendengarkan nasihat atau perintah dari Tuhan? Kita seringkali mungkin menutup telinga karena harta yang diperlihatkan. Ya. Ahan juga menutup telinganya bahwa sudah diperintahkan sama Yosua, sudah diperdengarkan. Jangan. Tapi karena melihat harta, melihat emas, perak. Ya, dia tadi katakan dalam ayat 20 dan 21, aku mengingininya. Sehingga dia mengabaikan perintah atau larangan dari Yosua. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa seringnya kita juga mungkin mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan nasihat Tuhan, mengabaikan nasihat dari orang-orang yang nasihat yang baik yang untuk kita lakukan, ya, karena kita melihat harta. Bapak Ibu mungkin mendengar, saya sungguh miris ketika salah satu menteri yang notabene sebagai anak Tuhan juga, mereka bisa melakukan perbuatan yang sungguh sangat menista, ya sama seperti kayak Ahan ini. Mungkin dia melihat, aduh dari bansos itu satu cuma 10.000, tapi berapa ratus ribu bingkisan yang harus dibagikan dan berapa keuntungannya. Ya mungkin dia juga tidak mendengar nasihat dari pimpinannya. Jangan, awas ya, jangan dikorupsi, awas jangan begini. Tapi mengabaikan ketika harta itu ditontonkan, diperhadapkan. Mari Bapak Ibu Saudara jaga hati dan pikiran kita, jaga mata kita. Untuk tidak tergiur oleh harta yang ditawarkan oleh dunia. Karena dengan harta yang ditawarkan oleh dunia, seringkali mengaburkan mata kita, menutup telinga kita akan perintah Tuhan. Tuhan memberikan hukumnya dalam hukum Taurat, dikatakan jangan mengingini barang orang lain. Ya. Tetapi Ahan ini melakukan hal yang membuat bangsa Israel menjadi kalah. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka hati, buka pendengaran kita, buka telinga kita untuk benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Ya, apalagi kenapa seringkali orang tidak mendengarkan nasihat atau firman Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-15. 1 Samuel 15 ayat 15, jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik
dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kamu tumpas. Ya, ini adalah perbuatan Raja Saul. Ya, ayat yang tadi 22 dikatakan teguran dari Samuel kepada Saul. Saul pun demikian. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul ketika melawan orang Amalek. Semuanya ditumpas, jangan ada yang tersisa. Tapi dengan dalih mau mempersembahkan korban persembahan, Saul menyelamatkan barang-barang yang bagus. Ya. Yang jelek mah ditumpas semua juga. Tapi kambing domba yang gemuk-gemuk mungkin, ya mereka selamatkan. Maka ada teguran dari Samuel kepada Raja Saul waktu itu. Apakah Tuhan berkenan dengan segala kambing domba persembahan yang akan dipersembahkan oleh Saul kepada Tuhan? Lebih daripada kalau Saul mendengarkan nasihat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin dengan kita berdalih, oh saya mau ini sih, saya nggak tahu yang korupsi itu, oh nanti dana korupsi saya bagi-bagi kok buat orang lain, saya juga nyumbang kepada orang yang lain. Ya, beberapa tahun yang lalu, mungkin belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu, ya ada orang yang mungkin melakukan hal yang tidak benar di dunia luar dengan maksud saya mau membantu gereja kok, saya mau mempersembahkan uang itu untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan di gereja. Apakah Tuhan berkenan dengan persembahan yang kita bawa dari hasil yang tidak benar? Ya, firman Tuhan tadi katakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada segala korban yang Bapak Ibu Saudara mungkin berikan. Ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang demikian karena ada akibatnya ketika kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan pesankan. Ya, slide selanjutnya. Ketika bangsa Israel dinasehati oleh Musa, jangan berperang, jangan maju kamu berperang. Tapi karena merasa mudah, merasa bisa, merasa mampu, merasa kuat, mereka terlalu berani untuk melawan. Akhirnya ada apa? Kegagalan. Ada kekalahan yang bangsa Israel alami. Dan kepada Ahan, Bapak Ibu baca sendiri dalam Yosua pasal 7, apa yang dialami oleh Ahan dan seluruh keluarganya. Ada hukuman Tuhan, kebinasaan akhirnya mereka Ahan terima dan seluruh keluarganya. Dan apa yang diterima oleh Saul ketika dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dia ditolak oleh Tuhan. Sesungguhnya kata Samuel, sebenarnya kamu ini harus jadi raja, bangsa Israel akan dikokohkan, tapi kamu melakukan kesalahan. Kamu tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya Saul ditolak sebagai raja dan digantikan oleh Raja Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita tidak ingin kegagalan, kekalahan, hukuman atau ditolak oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari, kalau kita mungkin saat sekarang ini merasa kenapa saya gagal lagi, kalah lagi, ya. Judul renungan dalam penuntun tumbuh bersama tentang meraih kemenangan di bulan Maret ini. Ya, kalau Bapak Ibu baca dari tanggal 1 sampai kemarin tanggal 20, banyak cara bagaimana kita bisa meraih kemenangan di dalam Tuhan. Tetapi kalau mungkin kita belum merasakan kemenangan itu, kenapa kita selalu hanya merasakan kegagalan, kekalahan? Mari kita koreksi diri kita. Sudahkah kita mendengarkan pesan firman Tuhan? Nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita dengan baik dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehingga kita akan meraih kemenangan itu. Kemenangan akan terjadi di tempat ini kalau kita semua mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Lebih lagi jangan hanya soal kegagalan atau kekalahan, jangan sampai Tuhan menghukum kita seperti Tuhan menghukum Ahan karena dosa yang diperbuatnya. Ya, kalau kita lihat sang menteri saat sekarang ini entah berada di mana, tapi hukuman sudah menanti di depan matanya. Ya, jangan sampai kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita menerima hukuman dari Tuhan
Karena kita silau dengan harta dalam dunia, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan pesan Tuhan untuk kita. Dan terlebih lagi, jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Ya, bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan orang yang sudah melakukan, mungkin berdalih, saya sudah melakukan mujizat ini, mujizat itu. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang melakukan firman Tuhan, itulah yang akan meraih kemenangan bersama Tuhan di dalam surga. Mari Bapak Ibu Saudara, gunakan telinga untuk mendengar dan gunakan hati untuk menerima, mendengarkan firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, boleh selalu ada dalam kehidupan kita. Dan yang boleh menggerakkan hidup kita, menggerakkan hati kita di setiap langkah kehidupan kita di dalam dunia ini. Untuk menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang Tuhan perintahkan buat kita sebagai anak-anak Tuhan? Seluruh isi firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan. Kalau kita mau meraih kemenangan bersama dengan Tuhan, kalau kita mau meraih berkat Tuhan, meraih mahkota kehidupan, mari taatilah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu diberikan fasilitas membaca firman Tuhan. Setiap hari, tidak hanya renungannya saja, tetapi ada firman Tuhan yang harus dibaca. Ya, hari-hari ini adalah kita membaca dari kitab apa? Meta tahu? Kitab apa yang kita baca melalui petumbar itu? Kita membaca dari kitab Amsal, suatu wejangan, nasihat. Sudahkah kita baca? Ajarkanlah anak ini, jangan kamu melalai perintahku dan sebagainya. Ya. Amsal tadi mengatakan, kalau kita mau mendengarkan apa yang Tuhan berikan, kita akan tinggal aman, kita akan terlindung dari segala malapetaka. Seluruh isi firman Tuhan ini adalah dasarnya adalah kasih. Perintah yang Tuhan berikan buat kita pagi hari ini juga adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sudahkah kita dengar perintah ini? Sering kita mendengar perintah ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kita mendengar, tapi apakah kita sudah mendengarkan? Ya, mendengar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan baik-baik, dan kita menurut firman-Nya. Dan satu lagi, selain mengasihi Tuhan, perintah Tuhan buat kita juga pagi ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita melakukannya? Ya, anak-anak sekolah minggu sekarang senyumku senyummu, dia mau berbagi kasih kepada orang-orang yang lain, kepada teman-temannya, baik di sini gereja sini mungkin bawa bagi orang luar. Mari kita juga belajar sebagai umat Tuhan mengasihi sesama kita. Seperti Tuhan mengasihi kita, kita juga mau berbagi kasih. Itulah perintah Tuhan yang Tuhan ingin kita mendengarkan. Dan kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mulai sekarang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan, memperhatikan apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Ya. Pakai telinga kita, pakai hati kita untuk selalu mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan buat kita. Ya, sebagai pesan untuk kita bawa pulang. Ya, slide selanjutnya. Dengarkanlah suara Tuhan melalui setiap firman yang dibaca dan diberitakan. Janganlah bertindak tanpa penyertaan Tuhan, karena tidak akan berhasil. Mari belajar untuk selalu mendengarkan segala perintahnya, supaya kita tetap aman dan terlindung dari malapetaka. Mendengarkan dan memperhatikan firman-Nya lebih baik dari segala korban persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati, amin buat firman Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan dengan suatu pujian. Satu lagu yang menyatakan bahwa kita mau taat akan perintah Tuhan. Kita mau melakukan dan kita percaya Tuhan akan menjawab doa kita. Ketika kita taat akan firman Tuhan, kita mau pegang setiap firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Ku taat perintah-Mu,
ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku taat perintah-Mu, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu. Amin Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan. Taat perintah-Mu, amin Tuhan. Perintah-Mu, amin. Kami mau taat perintah-Mu Tuhan. Kami mau pegang setiap firman-Mu. Haleluya Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak mau mendengar firman-Mu. Amin. Kami mau taat. Haleluya. Amin Tuhan. Pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan perintah-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya Yesus. Taat perintah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,
taat akan perintah Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Pegang selalu firman Tuhan. Dengarkan dengan baik-baik. Biar kita terlindung dan kita aman bersama dengannya. Kemuliaan, amin, taat perintah-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, inilah janji kami. Kami mau taat perintah-Mu. Kami mau pegang selalu firman-Mu. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan bagi kita semua, bagiku. Bapa kami dalam surga, inilah pengakuan kami. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami mau taat perintah-Mu. Kami tahu pegang setiap firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Bapa. Untuk mendengarkan lebih baik akan firman-Mu. Tuhan, ampuni salah dosa kami. Kalau keadaan dunia, keadaan kemewahan dunia menyilaukan, menutup telinga kami, menutup mata kami untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kalau kami menganggap sepele nasihat firman-Mu, atau kami mungkin berdalih kami ingin mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, sehingga kami mengabaikan firman-Mu. Tolong Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini, ubahkan hati kami semua. Biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Dan yang mau selalu berpegang kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya kemuliaan-Mu, kemenangan-Mu akan kami raih. Kemenangan-Mu akan Kau berikan buat kami semua. Dan kami semua menjadi umat-umat pemenang. Umat-umat yang menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah Roh-Mu yang kudus meteraikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan mengajarkan kepada kami lebih lanjut lagi apa yang harus kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati dan sempurnakan firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah membaca dan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya diberkati dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat melakukan segala perintah Tuhan. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Warta Jemaat Minggu 21 Maret 2021. Persembahan, ada beberapa amplop persembahan yang kita akan bisa bawakan. Amplop yang putih, lalu amplop yang bergaris, amplop putih untuk persembahan umum, amplop yang bergaris untuk diakonia, dan amplop untuk persembahan perpuluhan. Saudara bisa bawa pada saat saudara pulang. Atau juga bisa melalui transfer melalui rekening BCA seperti yang ada tertera di atas. Yang kedua, pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 17 atau akan ditutup sebelum Kamis jika sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah offline, onsite, dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 seperti hari ini. Atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7 pagi juga. Pengumuman berikutnya, ibadah pemuda remaja Suryani Minggu 21 Maret 2021 pukul 9 setelah ibadah umum bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Persekutuan Doa Remaja dan Pemuda Suryani Selasa 23 Maret 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Berikutnya Persekutuan Doa Umum Suryani hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pukul 18.30 atau setengah 7 malam bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir
pada saat persekutuan doa dapat mengikuti secara online melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan pada hari persekutuan. Bagi jemaat yang mengikuti tayangan ulang melalui YouTube, dimohon untuk memberikan salam atau komentar di kolom komentar pada tayangan tersebut untuk mengonfirmasikan kehadiran. Tuhan memberkati apa yang Bapak Ibu lakukan. Yang berikutnya yang keenam, ibadah kaum pria dan dewasa muda online. Ibadah kaum pria online dengan tema kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Pada hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 19 sampai pukul 20 menggunakan aplikasi Zoom Meet. Link akan dibagikan pada hari ibadah. Tuhan memberkati. Yang ketujuh, pengumuman KPA Suryani. Dalam rangka Paskah, Sekolah Minggu Suryani akan mengadakan kegiatan berbagi sesama dengan tema Senyummu, Senyumku. Kegiatan ini adalah mengumpulkan barang-barang yang layak dipakai atau digunakan, misalnya buku, pakaian, sepatu, tas, mainan, dan lain-lain, dan akan diberikan kepada pelayanan misi di daerah dan keluarga yang membutuhkan. Waktu pengumpulan, Minggu, tanggal 21, 28, Maret, 4, dan 11 April 2021 setiap pukul 18.15 setelah ibadah sampai pukul 19 bertempat di Gereja Suryani. Saudara yang akan memberikan dapat menghubungi Saudari Angel, ada nomor teleponnya, atau Saudari Fiona, ada nomor teleponnya juga. Yang ke-8, bagi jemaat lansia yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 dimohon kesediaannya untuk menginformasikan kepada sekretariat untuk pendataan. Pendaftaran kepada Ibu Dr. Lydia, ada nomor teleponnya, atau Ibu Feve, ada juga nomor teleponnya, dan Saudari Martianus, ada nomor teleponnya. Untuk menjadi perhatian buat kita semuanya. Mungkin ada yang melalui gereja, ataupun ada yang melalui mandiri, ya dengan tetangga dan sebagainya. Jadi mereka melakukan vaksinasi COVID-19. Dukungan doa. Kita akan mendukung doa bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa. Yang pertama buat Ibu Widya dalam pemulihan, Ibu Hani juga dalam pemulihan, Bapak Sengseng dalam pemulihan, Ibu Nurbeti leher masih agak kaku, Ayu anak Ibu Neri sakit lambung, Ibu Joko lemas tidak nafsu makan, Ibu Julia diare, Saudara Joshua meriang dan serak, Ibu Wicit, Chandra ini ya, almarhum istrinya. Lalu kita juga berdoa buat remaja dan pemuda, buat sekolah, kuliah, pekerjaannya Tuhan berkati, yang sedang proses skripsi dan sidang. Dan yang terakhir adalah seluruh jemaat, sidang jemaat Tuhan, agar Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai serta memberikan kesehatan buat kita semua. Yang berikutnya adalah ibadah Jumat Agung. Hari Jumat pukul 2 April 2021 di GBI Suryani. Terakhir, himbauan kesehatan buat jemaat untuk tetap buat kita semua tetap sehat dengan pertama melakukan istirahat yang cukup. Makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada hamba Tuhan untuk doa penutup dan doa berkat. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan. Bersyukur buat segala apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami boleh menjadi, oh Tuhan, pendengar daripada firman Tuhan. Lebih daripada itu,
menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Oh Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka boleh tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Oh Tuhan, dalam setiap pergumulan masalah, Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang menolong dan memberikan kemenangan. Tuhan, kami berdoa saat ini buat sidang jemaat-Mu yang sebentar akan membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, oh Tuhan yang membawa persembahan, Tuhan yang membalas dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang sedang oh Tuhan menyelesaikan skripsi atau sedang menghadapi sidang skripsi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau yang menolong mereka Bapa, yang membuat mereka boleh berhasil karena Tuhan yang menyertai. Tuhan tambahkan hikmat kepada mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang sakit. Oh Tuhan, buat Ibu Widya, buat Ibu Hani, Bapak Sengseng, Ibu Nurbeti. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah dan memulihkan mereka. Demikian juga buat Ibu Ayu, Ibu Joko, Ibu Julia, Saudara Yosua, dan Ibu Wicit. Kami berdoa Tuhan. Oh Tuhan, tangan Allah yang Maha Kuasa, oh Tuhan sanggup menjamah dan memulihkan mereka. Mereka boleh sehat kembali, kuat kembali, dan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan sidang jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang oh Tuhan saat ini oh Tuhan sedang mengikuti vaksinasi dan akan mengikuti vaksinasi, atau mereka yang sudah Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna kepada mereka. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan untuk mengikuti program pemerintah ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan yang oh Tuhan melindungi dengan sempurna. Kami aman dalam naungan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi mereka, dan mereka boleh oh Tuhan tetap sehat, dan mereka senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, tim AKB yang telah ambil bagian dalam mempersiapkan segala sesuatu. Oh Tuhan, segala jeripaya mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih. Dan sebentar oh Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah yang ada, baik yang ada di pusat maupun di daerah, di kota Bandung dan sekitarnya. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang berikan hikmat dalam setiap rencana program, khususnya dalam waktu menghadapi pandemi ini. Tuhan yang turut campur tangan, sehingga semuanya, oh Tuhan, apa yang menjadi program dari pemerintah boleh terwujud, boleh terlaksana dengan baik. Oh berkati bangsa kami, berkati perekonomian, perdagangan, segala usaha. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Oh Tuhan, kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Segala rencana-rencana kegiatan, oh Tuhan, yang ada di gereja GBI Paturyani, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibadah Jumat Agung, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah
tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Haleluya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Tuhan yang melimpahkan kasih karunia dan anugerah yang daripada Allah. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus, memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, maupun di rumah masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati.